Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini, Bapak akan ceritakan terkait dua tokoh filosof senior di era Yunani klasik. Yang pertama adalah Socrates dan yang kedua adalah Plato. Ada yang menulisnya juga dengan tulisan Platon. Nah, Socrates yang pertama. Ada yang mengenalnya atau menjulukinya sebagai nabi filsafat, ada yang menjulukinya sebagai penyebar atau pencetus, pendakwah filsafat, apapun itu julukan yang baik-baik pokoknya. Nah, pada masa sekarang. Akan tetapi, pada masa dahulu, Socrates ini justru dijuluki dengan sebutan si lalat pengusik, ya, kemudian pengganggu, penyebar virus, pokoknya yang jelek-jelek, ya. Sehingga kita tahu Socrates ini bernasib tragis, ya, meninggalnya dengan cara disuruh minum racun. Nah, kenapa bisa sampai berakhir tragis padahal dikenal sebagai orang yang hendak melakukan reformasi, hendak merubah tatanan kolot pada masa Yunani klasik, Yunani kuno pada masa itu. Namun justru berakhir tragis. Nah, kita awali dengan perkenalan dulu dari selayang pandang Socrates. Hidup pada masa 470 hingga 399 sebelum Masehi. Semasa hidupnya, Socrates ini tidak pernah menuliskan gagasannya dalam bentuk apapun. Sehingga otomatis tidak ada karya dalam bentuk buku, dalam bentuk diktat atau apapun itu yang merupakan gagasan atau pemikiran atau ide dari Socrates. Kalau toh sekarang ada dalam bentuk buku, berarti atau dalam bentuk karya tulis apapun itu, berarti itu adalah karya dari para murid-muridnya yang memang mengumpulkan ide-ide atau tulisan-tulisan dalam bentuk tulisan, ide-ide Socrates dalam bentuk tulisan, atau kalau dalam situasi saat ini tentu otomatis yang menulisnya adalah atau yang mengarangnya adalah para filosof-filosof kontemporer. Kemudian Socrates ini lahir dari sepasang suami istri. Bapaknya merupakan seorang tukang batu dan ibunya adalah seorang bidan. Nah, semasa hidupnya Socrates ini pernah mengikuti beberapa kali peperangan atau pertempuran. Karena kita tahu pada masa Yunani klasik beberapa negara kota itu pernah saling baku hantam, baku tempur lah. Ya, pernah kita tahu ada film juga yang judulnya Sparta, ya, antara Athena melawan Sparta, ya. Kemudian Socrates ini mendapat julukan yang cukup unik, namun konotasinya memang bukan agak sih sebenarnya, memang konotasinya cukup buruk. Disebut sebagai si lalat pengusik. Kenapa? Karena Socrates ini punya kebiasaan suka mengajak lawan bicaranya untuk berdiskusi secara mendalam sehingga tahu bagaimana kualitas dari lawan bicaranya. Ya. Awalnya Socrates ini memang punya core, ya, punya interest dari pembelajarannya atau ilmunya ini dalam bidang kosmologi, dalam bidang alam semesta, alam dunia, ya. Jadi tentang keteraturan alam semesta ini yang Socrates pelajari. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, interest ilmunya ini, pembelajarannya ini, ya, ia geser atau lebih condong kepada etika. Pergeseran ilmu ini yang merubah Socrates lebih mendalami etika ini membuat, ya, Socrates lebih suka berkontemplasi dalam hal ini bukan kemudian bertapa semedi gitu, tidak. Berkontemplasi ini memperdalam ilmunya, ya, makin belajar, diskusi. Nah, diskusi tidak hanya
berdasarkan rujukan-rujukan literatur, tapi berdiskusi secara langsung. Ya, Socrates terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini ketemu dengan warga Athena, ya, berdiskusi, membahas suatu masalah hingga terpecahkan masalah tersebut. Nah, ia suka memprovokasi orang-orang Athena, rakyat Athena, ya, turun ke Agora, turun ke pasar-pasar. Agora itu pasar, ya, untuk mengajak diskusi orang-orang di sana, ya. Sehingga ia tahu, Socrates ini tahu kebanyakan rakyat Athena ini pintar atau tidak. Bahasanya semacam itu. Rakyat Athena ini moralitasnya sudah tinggi atau belum. Nah, ternyata menurut dia ya, landasan moral yang dijalankan, dilakukan oleh rakyat Athena ini ternyata masih lemah. Ya, ini menurut kacamatanya Socrates. Nah, untuk mengetahui seberapa tinggi landasan moral, seberapa tinggi kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh rakyat Athena, Socrates ini mempunyai kebiasaan atau cara atau teknik dalam memperdalam, ya, mencari atau menggali kedalaman dari pengetahuan orang-orang Athena menggunakan cara yang namanya teknik membidani atau maieutika techne. Ya, teknik membidani ini terinspirasi dari sang ibunda, ya, mamanya, yang merupakan seorang bidan yang mempunyai tugas untuk memperlancar, ya, atau istilahnya membantu persalinan dari kelahiran seorang anak, gitu ya, seorang bayi. Maaf. Nah, jadi Socrates ini ingin seperti seolah-olah ya, ingin seperti ibundanya. Dia ini istilahnya ya, menjadi orang yang diharapkan bisa melahirkan, ya, atau minimal membantu memperdalam, membantu orang lain untuk memperdalam pemikirannya, untuk menggali pemikirannya dan melahirkan ide-ide, mencetuskan pemikiran yang brilian, ya, masterpiece, yang kelak bisa menjadi istilahnya ya, bisa merubah tatanan Athena yang mungkin pada masa waktu itu ya, istilahnya mungkin masih kolot, masih terkooptasi dengan klinik-klinik, dongeng-dongeng, mitos-mitos, sehingga yang lahir itu adalah calon-calon insan, calon-calon manusia, insan muda yang pemikirannya tidak lagi termarginalkan, tidak lagi tersubordinasi karena pemikiran dari senior-senior mereka, dari leluhur-leluhur mereka, tapi pemikiran yang lahir itu memang murni, pure dari manusia itu sendiri, yang memang istilahnya bukan lagi terkooptasi karena dongeng-dongeng masa lalu. Ya, pemecahan suatu masalah bukan ditunggu atau dinanti-nanti menurut gejala alam, tidak. Penyelesaian suatu masalah dalam kehidupan manusia ya diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Menurut ya bisa menggunakan rasionalitas akal, bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, Socrates menggali kebenaran, menggali ilmu, menggali kritisisme melalui dialog, ya, dengan lawan bicaranya. Akan tahu seberapa kritis sih lawan bicaranya, seberapa jago sih, seberapa pintar enggak sih lawan bicara saya itu, ya. Kemudian Socrates mengajak lawan bicaranya untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Bukan Socrates yang menemukan kebenaran itu, tapi lawan bicaranya yang menemukan kebenaran berdasarkan dialog tanya jawab. Jadi Socrates ini saling melontarkan tanya jawab, ya, dengan lawan bicaranya. Kenapa bumi itu menurut Anda datar? Kenapa? Nah, dijawablah oleh lawan bicaranya. Kemudian Socrates menimpali. Akan terjadi percakapan yang istilahnya yang dinamis. Jadi sampai akhirnya nanti akan lahirlah sebuah jawaban yang sangat kritis, ya. Yang bukan lagi jawaban itu cuma status quo, mengambang, yang tidak ada atau mungkin outputnya, hasilnya itu tidak jauh beda dengan klinik-klinik atau mitos-mitos atau dongeng-dongeng di
masa atau dongeng-dongeng yang menyangkut terkait dengan dewa-dewi pada masa itu. Kemudian, siapakah orang bijak? Menurut Socrates, orang yang paling bijak di dunia adalah yang merasa bahwa dirinya tidak tahu banyak sehingga terdorong untuk belajar. Seorang filosof itu bukan kemudian dia merasa jumawa, serba tahu, ya paling benar, paling tahu. Menurut Socrates, filosof yang kelak menjadi orang yang bijak itu adalah yang terus bertanya. Ya, kenapa kalian, istilahnya ya, mohon maaf, mungkin menyembah dewa-dewi? Ya, kenapa kalian harus istilahnya menyiapkan sesaji menyiapkan dupa atau menyiapkan ubur rampe itu ya semacam apa ya teman-teman ya saji gitulah ya, untuk makhluk A, makhluk B dan lain sebagainya. Nah, itulah jalan filosof, bertanya kenapa kok seperti itu. Ya, kalau jalan mungkin kekinian ya, jalan kontemporer, kalau kalian mahasiswa, kenapa saya nilainya dapat, katakanlah ya, ujian akhir nilainya dapat C padahal teman saya rata-rata dapat nilai A. Akan bertanya-tanya, entah tanya kepada diri sendiri, entah tanya kepada orang lain atau pada dosennya. Nah, dan disitulah kan ketemu jawabannya apa ya. Sekalipun mungkin berarti apakah di sini kita tidak perlu belajar, Pak? Ya tentu perlu belajar. Tapi di sini yang kita garis bawahi adalah kondisi alam, lingkungan sekitar. Ya. Kalau tadi ujian nilainya jelek ya berarti tentu belajar. Nah, kalau di masyarakat, kenapa katakanlah ya itu tadi harus misalnya kalau momen-momen tertentu harus seperti ini, momen-momen tertentu harus seperti ini. Nah, katakanlah semacam itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian lahirlah jawaban yang seharusnya jawaban itu rasional dan logis. Nah, jalan filosof itu sepi. Nah, langkah filsafat adalah ketidaktahuan. Ya, menjadi filosof itu memang lebih banyak dijauhi, lebih banyak tidak disukai daripada jalan-jalan yang lain, jalan-jalan menjadi calon pemimpin, menjadi penguasa, jalan-jalan menjadi pengusaha, jalan-jalan menjadi seorang filosof justru menjadi seorang filosof itu jalannya sepi. Ya, sedikit sekali yang berminat. Nah, sehingga terbalik kalau menjadi filosof itu berharap menjadi famous, menjadi terkenal, ya menjadi orang yang dieluk-elukan, menjadi selebgram dan sebagainya, itu tentu tolong itu dibuang jauh-jauh. Sekalipun mungkin sekarang ada tokoh yang filosof yang terkenal itu karena memang beliau efek dari media dan lain sebagainya. Nah, tapi sejatinya menjadi seorang filosof itu tadi lebih banyak tidak disukai ya, karena melawan dari kebiasaan aku ya. Jadi melawan kebiasaan yang sudah stagnan ya, sudah stay ada di situ. Ya, kita hadir justru mempertanyakan kebiasaan atau mungkin tradisi atau mungkin budaya, bisa dikatakan semacam itu, yang ada di situ, yang kemudian kebiasaan tersebut di mata kita sangat kontradiksi, bertentangan, namun justru dianggap lumrah oleh orang pada umumnya. Nah, disitulah kehadiran filosof. Ya, seperti contohnya, mohon maaf, ini sebenarnya tidak bagus juga contoh ini. Seperti ada juga filosof yang cukup kiri, yang filosof yang mohon maaf ateis, dia justru mempertanyakan kenapa ada Tuhan. Ya, itu jadi pertanyaan juga, sekalipun itu pasti bakal banyak dibenci oleh orang pada umumnya. Nah, ya, makanya dia menjadi seorang agnostik filosof ini. Nah, kenapa harus beragama, kenapa harus beribadah, kenapa
Di mana Tuhan, katakanlah gitu ya, ada filosofi yang bertanya semacam itu. Namun kita tidak sampai ke situ. Di sini Socrates tidak sampai merecoki keyakinan orang lain, tapi lebih kepada pola pikirnya, cara berpikirnya, ya. Mengapa engkau melakukan itu? Ya, tidak kemudian juga memaksa bahwasanya dia harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Socrates, tidak. Kemudian teman-teman sekalian, etika Socrates. Ketika seseorang berpengetahuan tentang kebaikan, maka dengan sendirinya ia berbuat baik. Ya. Orang yang tahu kebajikan, orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu kebaikan, dia pasti kemudian akan melakukan kebaikan juga. Ya, ketika seorang mengetahui keadilan, dia akan melakukan keberanian. Jika tahu itu jika itu tahu yang di depannya itu adalah perbuatan adil, dia akan berani menyampaikan keadilan. Istilahnya kulil haq walau kana muron. Ya kalau benar katakanlah sekalipun itu menyakitkan. Kalau adil ya lakukanlah. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya seperti itu. Kemudian maka ia akan melakukan seperti itu. Kebaikan adalah soal pengetahuan. Nah, sebenarnya menjadi orang baik itu bisa dipelajari menurut Socrates, ya, dalam etika Socrates ini. Bisa dipelajari, ya, mungkin kalau obrolan bisa didiskusikan. Nah, sedangkan kejahatan adalah ketidaktahuan akan kebaikan. Nah, lawannya, jika kita tidak tahu dari bahwa perbuatan itu tidak baik, nah berarti itu lawannya adalah kejahatan. Ya, ketidaktahuan akan kebaikan. Berarti orang tersebut belum mengetahui tentang kebaikan. Itu memahami etika berpikirnya atau cara berpikirnya dari etika Socrates. Berarti belum tahu saja dia tentang kebaikan, maka dia melakukan kejahatan, dia melakukan pencurian, mungkin perusakan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Nah, lantas Socrates mengatakan juga, lalu jika ada orang yang berpengetahuan namun tetap berbuat jahat, bagaimana? Nah, dia sebenarnya punya pengetahuannya, punya ilmunya, namun tetap berbuat jahat, gimana? Nah, Socrates mengatakan bahwa pengetahuan itu bukan sekadar transfer informasi. Ya, menjadi baik itu bukan sekedar cuma duduk manis dalam kelas, kemudian ada guru, ada ustadz, ada dosen menyampaikan bahwasanya benar itu menurut pendapat ini, ya, benar itu ini, tidak sekedar transfer informasi saja, ya, untuk mengetahui kebenaran, ya, atau mengetahui pengetahuan, tapi di situ diperlukan proses, sehingga di sini pentingnya subjek agar dia juga melakukan perbuatan baik. Nah, jadi setelah atau selain kita tahu terkait dengan kebajikan, kita tahu terkait kebenaran, tahu ya setelah kita dapat ilmunya, maka yang berikutnya adalah menurut Socrates, ya, menurut Socrates diperlukan aksi nyata, ya, diperlukan aksiologi, ya, dari si subjek itu untuk melakukannya. Jadi bukan cuma transfer informasi, transfer pengetahuan, bukan, tapi ada praktek nyata yang dilakukan oleh subjeknya itu. Nah, artinya jika orang tahu kebaikan, maka dia juga akan berbuat baik. Itulah pengetahuan sejati. Jadi orang yang berpengetahuan namun tetap berbuat jahat, nah, pada prakteknya, realitanya, selain dia belum tahu ilmunya, dia juga belum belum mempraktekkan bahwa yang bisa jadi sekedar dia ini ikut-ikutan, ya, bisa jadi dia ini pertama ikut-ikutan, yang kedua adalah dia berada pada posisi yang simalakama, posisi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Ya, misalnya kejahatan dalam jabatan, itu dalam hukum pidana di Indonesia diatur. Nah,
karena perintah atasan dan lain sebagainya, padahal dia tahu perbuatan itu tidak apa namanya tidak baik. Nah, misalnya korupsi dalam jabatan katakanlah itu ya, menggunakan apa kekuasaannya untuk memasukkan saudaranya dalam jabatan tertentu ya, misalnya gitu. Sebenarnya ini eh, dia apa istilahnya ya, dia ini tahu ya, dia paham, nah, pemberitahuan, namun dia tetap berbuat jahat karena apa, itu tadi kondisinya yang tidak apa, yang tidak menguntungkan dirinya, sehingga mau tidak mau karena mungkin apa perintah dari atasannya menyuruh dia mungkin melakukan hal buruk itu, kalau tidak melakukan bisa jadi dia mungkin nanti dipecat, bisa jadi dia mungkin nanti dianiaya, dimutasi apapun itu, sehingga membuat orang yang sebenarnya mengetahui bahwasanya itu perbuatan yang tidak baik, itu kejahatan, namun karena keadaan membuat orang itu apa namanya terpaksa melakukan perbuatan jahat ya. Itu tadi kembali kepada subjeknya dalam prosesnya. Sebenarnya secara pengetahuan, transfer informasi tahu bahwa itu perbuatan baik ya, perbuatan yang bajik. Atau kemudian karena kondisi keadaannya dia di lapangan ya, membuat dia yang awalnya apa menjadi orang baik, tiba-tiba karena perintah atasan melakukan hal buruk, mau tidak mau harus dilakukan, misalnya semacam itu contohnya. Terus, nah, aku tidak pernah melakukan apapun selain meyakinkan kalian semua bahwa janganlah kalian berpikir terlebih dahulu tentang harta, benda, dan manusia. Akan tetapi pertama dan terutama perhatikanlah jiwamu yang agung itu. Aku katakan padamu bahwa keutamaan tidak datang dari uang, akan tetapi uang dapat hadir dari keutamaan. Selain dari keutamaan pula yang nantinya menghadirkan manusia-manusia berkeutamaan hingga akhirnya melahirkan masa rakyat berkeutamaan. Jadi Socrates di sini apa istilahnya ya, mengejar atau istilahnya mengkampanyekan manusia yang bijaksana. Selama dia menyampaikan filsafat dia, atau mendakwahkan filsafat, istilahnya gitu ya, yang dia kejar itu dia ingin melihat sejauh mana moralitas orang itu. Kalau dia memang sudah kritis, sudah jago dalam berfilsafat, dia akan ajak orang itu untuk makin memperdalam filsafat agar kelak lahir atau muncul di Athena itu adalah manusia-manusia yang utama. Ya, karena apa? Menurut Socrates dan kemudian diteruskan oleh Platon, apa namanya? Pemimpin yang baik itu ya, atau misalnya calon pemimpin yang atau kriteria baik ya, menurut mereka kriteria seorang pemimpin atau seorang calon pemimpin menurut Socrates dan Platon itu dia harus berasal dari filosof. Nah, menurut mereka berdua. Ya. Kenapa? Nanti Bapak sampaikan. Ini salah satu yang dikatakan oleh Socrates ini, kenapa dia mengutamakan dari apa namanya keutamaan manusia yang jangan toh kejar harta, jangan toh kejar apa harta benda ya gitu ya. Nah, tapi apa sucikanlah, agungkanlah jiwamu itu, bahwa hidup itu bukan sekedar untuk cari uang, banting tulang cari uang, ngumpulin harta dan sebagainya, tapi apa me, mengcreate, membentuk manusia itu apa namanya menjadi manusia yang utama, manusia yang keberadaannya, kehadirannya itu ya bermanfaat bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Nah, kalau bahasa kita ya yang di pesantren itu khairunas anfa'uhum linas, manusia yang baik itu ya yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirnya dia itu ya menjadi pencerah, ya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu etika Socrates itu bisa kita pahami atau kita dekatkan ya, kita apa namanya kiaskan, bisa kita kaitkan dengan itu tadi, kaidah itu tadi, khairunas anfa'uhum linas, manusia yang utama itu ya yang bermanfaat bagi orang lain, bukan mengejar keinginan untuk menumpuk harta ya, kemudian untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau kita sudah menjadi manusia yang utama, menjadi filosof katakanlah gitu ya, uang itu bisa datang dari mana saja. Itulah cara pikirnya Socrates atau pemikirannya Socrates.
Terus selesai. Berikutnya akan saya sambung atau Bapak sambung dengan Platon. Ada yang menyebutnya Platon, ada yang menyebutnya juga Plato tanpa N. Ada yang pakai N, Platon, ada yang tidak pakai N, namanya Plato. Sama saja, hanya beda penyebutan saja, tapi orangnya sama, gambarnya ini, Plato atau Platon. Ya. Ya, menurut atau ini saja, saya langsung sampaikan di sini. Ya, peradaban manusia itu selalu mengalami perubahan, ya, atau kita buka dengan perubahan. Ada yang mengatakan bahwasannya manusia, apa ya istilahnya, peradaban manusia, adanya manusia, ya, kehidupan manusia ini tuh akan mengalami perubahan, ya, akan mengalami, ya, perkembangan, tidak stagnan. Ya, sehingga kita ketika belajar biologi kan ada yang mengatakan manusia itu mengalami evolusi. Ada yang mengatakan, ya, sekali lagi, dari kera kemudian berubah menjadi manusia. Ya, itulah inti dari perubahan, itu akan ada perkembangan, akan ada kemajuan, akan ada perubahan dan sebagainya. Nah, pendapat itu tadi, yang semacam itu tadi, bahwasanya perubahan itu akan selalu mengalami apa ya? Ya istilahnya mungkin kemajuan atau perkembangan dan lain sebagainya. Itu didukung pendapatnya oleh Heraklitos. Perubahan adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Jadi kehidupan kita ini akan selalu mengalami perubahan. Ini menurut Heraklitos. Namun menurut Parmenides tidak ada yang berubah. Ya, bahasa kasarnya gini menurut Parmenides ini. Saya Irham Wibowo, ya, mau umurnya sekarang sudah 30, ya, berkacamata, berkumis, katakanlah gitu ya, dengan Irham Wibowo yang dulu masih usia 6 tahun, tidak berkacamata, belum berkumis, ya, itu sama saja, esensinya sama, yaitu ya Irham Wibowo itu tadi. Itu menurut Parmenides. Namun menurut Heraklitos, ya, ini filsuf jauh sebelum eranya Sokrates, mengatakan bahwasanya perubahan itu adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Manusia ada, itu pasti akan terjadi perubahan. Ya, kehidupan itu pasti akan berubah seiring peradaban manusia. Ya, sederhananya saja, contoh sederhana. Ini menurut Heraklitos ya. Misalnya kita minum dengan gelas kaca, katakanlah ya, minum dengan gelas kaca. Awalnya gelas itu bersih. Kita minum kopi katakanlah ya. Gelas itu bersih. Nah, sebelum kita minum, kita campur dengan kopi mungkin tambah gula, tambah air panas, maka terjadi perubahan. Ya, baik itu perubahan yang ada di dalam gelas dan kondisi gelas itu sendiri. Kalau tadi kopinya belum menyatu, kemudian setelah dicampur air panas, kopinya menyatu dan kondisi gelasnya yang dulu awalnya bersih jadi kotor. Menurut Heraklitos, nonsen, tidak terjadi perubahan. Itu menurut Heraklitos ya. Nah, beginilah cara pikirnya filosof. Hal remeh-temeh, teman-teman sekalian, hal yang mungkin sederhana, sebenarnya kita tuh berubah nggak sih? Nah, katakanlah gitu ya. Itu juga menjadi perdebatan di kalangan filosof. Nah, sama seperti ini teman-teman sekalian. Awalnya mungkin kita kecil, ya, masih usia belia seperti ini, nanti kemudian dewasa terjadi perubahan dan sebagainya. Nah, tetapi menurut ini tadi, menurut siapa? Parmenides, mau yang kulit yang rambutnya ikal ini, rambutnya pirang ini, atau kemudian yang wajah-wajah ASEAN ini ya, dia mau dewasa pun intinya sama, ya manusia, mereka manusia, ya sesuai nama mereka masing-masing ya. Ya, mau si ASEAN ini tiba-tiba jadi botak ketika dewasa, katakanlah ya, ketika sudah dewasa mungkin rambutnya dibotak, atau ini ketika yang cewek tengah ini katakanlah ya tiba-tiba ketika sudah dewasa pakai kacamata, ya tetap sama intinya, mereka manusia, sekalipun ada yang rambutnya dibotak, ada yang mungkin pakai kacamata, ada yang mungkin
mungkin operasi gara-gara kecelakaan, mungkin operasi ya. Nah, intinya sama. Operasi kemudian mungkin katakanlah giginya rontok semua menggunakan gigi palsu menurut Parmenides ya. Menurut Parmenides intinya mereka semua sama manusia. Sekalipun ya, ada perubahan, mungkin fisiknya makin besar, mungkin ada yang kena eksiden katakanlah, tetap itu intinya sama, yaitu manusia. Terus, nah kembali ke tadi Platon, atau ada yang menyebutnya Plato ya. Platon atau Plato ya, nama aslinya sebenarnya Aristokles ya. Aristokles itu maksudnya adalah jidatnya yang besar ya, atau lebar ya, jidatnya yang lebar. Nah ini batuk kalau orang Jawa nyebutnya ya. Nama aslinya adalah Aristokles. Lahir dari pasangan Ariston dan Periktione ya. Platon atau Plato ya, bergaul dengan tokoh-tokoh politik di Athena. Charmides dan Critias, saudara ibunya, tergabung dalam kelompok aristokrat dan selama 8 bulan memerintah kota Athena dengan kejam. Awalnya mereka berdua termasuk sahabat Sokrates, namun berbalik arah ya. Jadi hidup pada masa Platon ya, hidup pada masa 427 sampai 347 sebelum Masehi. Platon dalam Kratilos ya. Pemikiran Platon atau Plato dipengaruhi oleh Kratilos, seorang filosof yang meneruskan ajaran Heraklitos. Ya, jadi menurut pemikiran Platon atau Platon sendiri atau Plato ini, nah ini kan ada yang menulis Plato ini dengan tulisan ditambah huruf N, Platon. Tapi kebanyakan di Indonesia ya menulisnya dengan Plato. Jadi itu tadi. Ini ya perbedaan penulisan, jadi tolong tidak perlu diperdebatkan cukup jauh. Mau nulis pakai Plato silahkan, ditambah N jadi Platon juga silahkan. Nah, Platon atau Plato ini mazhabnya mengikuti Heraklitos, percaya akan adanya perubahan. Ya. Kratilos berpendapat bahwa dunia kita berada dalam perubahan yang terus-menerus sehingga pengenalan menjadi tidak mungkin. Jadi itu tadi. Menurut Bapak sampaikan di awal, seorang Platon, muridnya Sokrates pun mengatakan nonsen. Kehidupan di dunia ini tidak ada perubahan. Pasti terjadi perubahan sekalipun ya, yang berubah itu hanya fisiknya, sekalipun ya. Padahal praktek-praktek lain di sekeliling kita seperti tadi, orang minum itu benda-benda sajalah. Ya. Sederhananya mungkin ada ban kempes atau ban bocor ya, tidak ada angin, dimasukkan angin. Itu pun juga menurut Platon itu adalah perubahan. Ya, jadi yang sederhana pun ya itu bisa dijadikan sebagai landasan perubahan. Ya. Kemudian di usia 40 tahun ia mendirikan akademia sepulang dari Italia, Platon ya. Plato bercita-cita memberikan pendidikan intensif kepada anak-anak muda untuk menjadi pemimpin politik di masa depan. Nah ini adalah gambaran seperti yang Bapak tampilkan di awal tadi, slide pertama terkait Sokrates. Sokrates ini digambarkan di detik-detik akhir sebelum dia dipaksa atau dalam eksekusi mengakhiri hidupnya untuk minum racun. Jadi ini pertemuan terakhir, kelas filsafatnya terakhir dari Sokrates, sebelum akhir hayatnya. Oke. Nah, alasannya apa? Kenapa dia disuruh dieksekusi dengan disuruh minum racun? Sokrates ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, dianggap sebagai biang keladi, benalu dalam tubuh masyarakat Athena, sehingga langkah terakhir mau tidak mau dia harus dimusnahkan dengan cara ya dieksekusi. Pada waktu itu dia disuruh minum racun, hukuman matinya memilih untuk meminum racun. Nah, alasannya sederhana, dalihnya masyarakat Athena menuntut agar Sokrates ini dilenyapkan karena kehadirannya justru merubah pola pikir orang-orang Athena
atau terutama juga anak-anak muda Athena berpikir lebih rasional, lebih logis, logos, berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, bukan pada pemikiran taklid. Taklid itu mengikuti buta apa yang disampaikan oleh mungkin leluhurnya, oleh para dewa-dewi dan lain sebagainya, cerita masa lalu dan lain sebagainya, cerita-cerita klasik, ya, atau dongeng-dongeng, mitos-mitos pada masa lalu. Kemudian, nah, menurut Platon, fisik kita, kemudian yang nampak dalam indera kita itu menurut Platon itu adalah fana, ya, tiruan sementara. Jadi teman-teman sekalian, yang abadi, ya, yang abadi itu ada di dunia ide. Jadi teman-teman sekalian, menurut Platon, sebentar. Menurut Platon, ya. Jadi menurut Platon, yang abadi itu ada di dunia ide. Seperti apa sih dunia ide itu? Lawan dari dunia indrawi. Ya. Seperti ini contohnya. Menurut Platon, ya, menurut Plato, yang kita lihat istilahnya sejauh mata memandang, ya, yang nampak dalam indera kita, taruhlah ya, misalnya kursi, apalagi misalnya meja, taruhlah ya, ini pada masa lalu ya, lemari, almari katakanlah, atau apapun, rumah katakanlah, itu sekalipun itu real ada ketika kita memandangnya, atau kita mungkin memegangnya, memasukinya kalau rumah, itu adalah sesuatu yang fana, tidak abadi menurut kacamata Plato, ya. Tetapi yang abadi itu ada di dunia ide. Entah kelak kapan itu menurut Platon, ya. Yang jelas di dunia ide itu sudah ada konsep yang namanya kursi abadi. Sudah ada konsep meja abadi. Sudah ada konsep istilahnya mungkin ya, rumah yang kokoh abadi, tidak akan lenyap, tidak akan tergantikan. Nah, jadi Platon ini punya angan-angan. Loh, kok bisa punya angan-angan? Karena apa? Seringkali orang itu tertipu dengan apa yang dihadapannya. Ini menurut Platon, ya. Yang real itu tuh nanti kita akan temui, kita akan lihat, kita akan alami. Ini menurut Platon. Sehingga dia mencetuskan yang namanya dunia ide, bukan dunia indera. Indera itu sementara. Menurut Platon mungkin, ya, menurut Plato. Ini kalau saya perdalam pernyataannya ini tentang dunia ide ini, kita ini sementara di dunia. Ini kita hidup ini fana, sementara, akan lenyap. Yang abadi itu nanti kelak entah kapan, mungkin setelah kita meninggal dan sebagainya. Itulah yang keabadian, ya, hidup yang lebih abadi. Nah, maka apakah yang kita lihat melalui indera adalah kenyataan? Untuk saat ini, menurut Platon itu adalah kesementaraan, ya, kefanaan menurut Platon, ya, yang kita lihat sementara ini selama kita hidup di dunia. Nanti kelak di dunia ide, tapi dia tidak menyebutkan itu di akhirat, ya, tidak menyebutkan itu di surga atau neraka, tidak, karena bukan orang yang beriman, bukan seorang muslim, ya, Platon ini. Jadi kelak nanti akan ada yang namanya kursi abadi itu seperti apa, meja abadi seperti apa, ya, mungkin rumah abadi itu seperti apa. Nah, dia mencontohkan, Platon ini memberikan gambaran, memberikan contoh seperti apa sih konsep dunia ide itu yang dia cetuskan itu. Awalnya dari sini. Nah, teman-teman sekalian, di Platon ini memberikan gambaran, ada kurang lebih, ya, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 orang tahanan lah yang ditahan di dalam gua. Nah, selama hidup mungkin berbulan-bulan,
ya di dalam gua ini atau ditahan dalam waktu yang lama ini, sejauh mereka memandang itulah akan dijadikan sebagai kenyataan yang asli. Ya, karena apa? Orang yang sudah ditahan di dalam gua tanpa penerangan dan sebagainya, tanpa cahaya, mungkin cahaya itu disebut sebagai pengetahuan oleh Platon ya. Ketika ada semacam ini, ada kursi, ada meja, ada kucing. Nah, padahal yang ada di hadapan mereka ini adalah istilahnya? Hanya bayangan, hanya ya bayangan. Nah, dari benda aslinya yang ada atau dipegang orang-orang ini. Ada yang megang kursi, ada yang megang meja, ada yang megang kucing atau entah hewan lah pokoknya. Nah, yang mereka tonton karena mereka ini ditahan di kalau bahasa kita mungkin diborgol di kursi ya, dan pandangan yang mereka tuju itu selalu mengarah ke tembok, dinding atau dinding dari gua ini. Ketika nanti mungkin bayangannya diganti dengan katakanlah ya dengan mungkin yang rasional lah, yang bisa masuk gua ya katakanlah ya, mungkin dengan sapu atau mungkin dengan misalnya rumah terlalu besar ya, mungkin dengan sepeda katakanlah ya, sepeda mungkin zaman dulu belum ada, dengan katakanlah ya dengan alat-alat yang lain katakanlah gitu ya, dengan lemari katakanlah gitu. Tentu yang disaksikan oleh para tahanan ini, prisoners ini, ya yang dilihat itu tadi, entah itu lemari, entah itu mungkin kendaraan katakanlah ya, kalau ada kendaraan pada masa itu, itulah yang mereka tonton, padahal itu cuma bayangan. Nah, singkat kisah teman-teman sekalian, dari 5 tahanan ini ada salah satu tahanan yang berhasil melepaskan diri, keluar, cari jalan keluar, dan terlihatlah sebuah cahaya di mulut gua, di ujung gua ya, di mulut gua. Nah, melihat sebenarnya dunia yang asli itu ya, itu lebih indah daripada yang ada di dalam gua ya. Dia lihat mungkin ya alam yang luar biasa indahnya, mungkin dia melihat kanan kiri ya, ketika dia keluar dari gua ada sungai katakanlah gitu ya, yang pokoknya ada rerumputan yang menghijau, pokoknya bagus sekali. Nah, setelah tahu bahwasanya yang di luar gua itu lebih istilahnya, lebih luar biasa, lebih indah, lebih nyata daripada, lebih abadi daripada yang di dalam gua, dia masuk lagi ke dalam gua tersebut. Nah, kemudian ngasih tahu ke tahanan yang lain, di luar sana itu lebih bagus, lebih elok daripada yang di dalam ini. Di dalam ini cuma fana, cuma bayangan, gak ada istilahnya ya, itu cuma bayangan ya, tidak abadi, tidak nyata katakanlah semacam itu. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh tahanan yang tadi berhasil keluar tadi ternyata ditanggapi berbeda oleh tahanan yang lain, oleh prisoners yang lain ini, sehingga yang keluar tadi justru malah istilahnya ya, dieksekusi mati, malah justru dianiaya ya. Orang yang menyampaikan kebenaran realita yang abadi di luar sana justru ya dianggap istilahnya ya, dianggap mungkin memberikan kabar bohong, memberikan informasi yang hoax katakanlah gitu. Mereka malah tidak percaya. Ada orang yang datang untuk memberikan pencerahan justru dianiaya, justru dibunuh. Nah, itulah gambaran yang tadi Bapak sampaikan di sini ya, di image atau gambar dari Socrates ini sebelum dieksekusi mati ini tadi kan, orang yang hadir, orang yang memberikan atau mendakwahkan, menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan filsafat, justru makin dibenci, makin tidak disukai. Nah, bahkan ada yang berakhir tragis seperti Socrates ini. Nah, Platon menggambarkan kisah gurunya itu dengan gambaran ini tadi. Sudah disampaikan secara jelas, itu yang ada di dunia itu fana, atau ya atau kalian pandang ini. Apa-apa yang kalian pandang di dunia ini sebenarnya hanya kefanaan, kesementaraan. Ada yang lebih abadi, lebih
abadi, lebih sempurna. Itu tadi di dunia ide. Nah, tetapi ketika disampaikan kepada orang banyak, justru dirinya sendiri yang dibenci, tidak disukai. Nah, inilah analogi dari Gua Plato. Ya, gambaran bagaimana cara berpikir orang pada masa itu, waktu itu, eh, masih terkesan kolot, ya, masih terkesan ya tertinggal, percaya dengan klinik-klinik, percaya dengan mitos-mitos, ya seperti itulah. Oke, berikutnya kebenaran. Ya, jadi kebenaran itu bisa datang dari mana saja ya teman-teman, dan kita harus mampu membuka pemikiran kita, membuka diri kita untuk menerima pemikiran-pemikiran, ide-ide yang datang dari luar. Ya, tidak seperti pola pikir atau cara berpikirnya orang Yunani klasik atau Yunani kuno pada waktu itu ya. Kemudian, Platon ini membagi apa istilahnya ya, mensegmen, ya, mensegmentasi manusia itu ke dalam beberapa bagian. Ya, seorang filosof itu ada di bagian atas, logistikon. Seorang filosof itu pasti dia akan berpikir secara logis, secara ilmu pengetahuan. Ya, ada dasarnya, ada landasannya. Yang kedua adalah tumos. Tumos ini lebih condong kepada para pasukan, perwira atau komandan pasukan. Letaknya ada di dada. Sehingga yang muncul dari tumos ini adalah nyali atau keberanian. Nah, dan yang terakhir adalah epitomia. Epitomia itu bagian perut sampai ke bawah. Menurut Platon, ini adalah bagian yang lebih banyak. Ini sekali lagi saya sampaikan, Bapak sampaikan, bukan menghina profesi tertentu, tidak. Tapi di sini kalau seperti tadi Platon atau Plato ini menyampaikan ya istilahnya ya, mohon maaf, bukan menghina, ini epitome ini lebih condong kepada para pedagang. Nah, tapi ini bukan maksud untuk menghina pedagang. Nah, karena di sini pedagang di sini bukan yang pedagang kaki lima dan sebagainya ya, orang yang memperdagangkan ya, berjualan. Ya, konotasinya pada waktu itu ya, orang yang berjualan itu ya, maaf kata ini bukan rendahkan juga, memang rendah, kemudian kualitas atau cara berpikirnya memang tidak setajam, tidak sedalam, tidak sekritis para filosof, sehingga yang diutamakan itu opitomia, perut ke bawah. Yang diutamakan adalah apa? Nafsu, nafsu duniawi. Ya, apakah nafsu itu salah? Apa yang dilakukan atau dimiliki oleh pedagang itu salah? Dalam hal ini nafsu, tentu tidak salah. Akan tetapi penggunaannya, jika nafsu itu digunakan secara benar, ya, bukan nafsu itu kemudian diumbar kemana-mana. Nafsu itu digunakan katakanlah untuk memenuhi hasrat duniawi. Jika kita sudah dewasa, katakanlah ya, sudah cukup umur, sudah balik, sudah punya penghasilan sendiri, nah, keinginan untuk memenuhi epitomia nafsu itu ya bisa kita lakukan dengan namanya lembaga perkawinan atau pernikahan ya. Ya, kemudian dari situlah terjadi prokreasi ya, untuk membentuk rumah tangga, melahirkan anak dan sebagainya. Tidak salah. Sekali lagi, epitomia itu tidak salah. Dalam hal ini nafsu, nafsu duniawi ya. Tergantung konteksnya kita melakukannya atau kondisinya, di kondisi apa kita melakukan itu. Kalau untuk memenuhi hasrat duniawi, cuma ingin main perempuan, nah itulah epitomia yang salah. Nah, disinilah sehingga dikatakan oleh Platon, termasuk didukung oleh Socrates, diperkuat oleh rasio legisnya, ya, landasan hukum yang rasional menurut Platon dan Socrates, bahwasanya pemimpin yang baik, calon pemimpin atau jika ingin mendapatkan pemimpin yang luar biasa, yang baik, yang adil dan sebagainya, menurut para filosof senior ini ya, filosof Grek ini di era Yunani kuno, pilihlah yang mengutamakan logistikon, yaitu para filosof. Karena apa? Memimpin itu harus berdasarkan akal sehat, rasio legis, ya, rasionalitas, bukan berdasarkan hanya keberanian saja. Berani tentu perlu, ya,
Tapi jangan juga memilih pemimpin, memilih calon pemimpin ya hanya dari bagian epitomia, hanya mengejar keuntungan atau nafsu duniawinya. Maka itu tadi calon pemimpin yang layak itu berasal dari, menurut Platon dan Socrates, adalah berasal dari kalangan filosof, karena mereka mengutamakan akal budinya, mengutamakan rasionalitasnya dan juga logikanya. Terus teman-teman sekalian, sebelum sampai kepada penutup, kesimpulan dari pendapat dua tokoh itu tadi, ya kita dalam istilahnya belajar filsafat, mendakwahkan filsafat, katakanlah gitu ya, menyebarkan filsafat, menyebarkan ilmu pengetahuan, kita harus belajar dari hal-hal yang mendasar, hakiki dan prinsipil. Jadi kita harus tahu dulu hal-hal yang fundamental, mengapa masyarakat masih condong melakukan atau membiasakan, mentradisikan hal-hal yang kurang pas tersebut. Nah, kita harus pahami dulu. Dan nanti kita akan kejar. Kita akan istilahnya bukan kejar dalam harfiah ya. Kejar itu maksudnya kita diskusikan, kita tanyai terus seperti yang disampaikan oleh Socrates menggunakan maiotika techne ya. Kita kejar mengapa melakukan hal itu. Kalau tidak kenapa? Nah, kejar terus. Kan kita tahu prinsip fundamental mereka itu apa sih sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, sediakan waktu untuk belajar. Nonsense ya. Menjadi filosof yang terkenal, menjadi seorang ilmuwan itu tanpa belajar itu nonsense. Ya, tiba-tiba pintar itu nonsense. Kita bukan nabi, ya apalagi rasul kan. Atau kita bukan orang yang istimewa seperti wali-wali dapat karomah, dapat pemberian dari Tuhan. Tidak, kita hanya manusia biasa, maka memerlukan waktu yang untuk belajar atau kontemplasi. Kontemplasi bukan meditasi dalam hal ini, tapi kontemplasi adalah belajar dengan sungguh-sungguh, ya, diskusi dengan sungguh-sungguh, memperdalam ilmu dengan sungguh-sungguh, ya. Karena dari situlah kita bisa menjawab kegundahan, kegelisahan, ya, apa kontradiksi yang harus kita jawab dari hal-hal negatif yang terjadi di masyarakat, untuk kita berikan hal-hal yang positif. Kita kontrakan, kita tutupi, kita tambal dengan hal-hal yang positif. Nah, kemudian yang terakhir adalah perlu penerangan ilahi. Jadi teman-teman sekalian, di sini Bapak tambahkan bahwasanya menjadi seorang filosof tetap perlu namanya naungan ilahi, ya. Karena kita takutkan ketika kita pure hanya menggunakan logika, hanya menggunakan rasionalitas, akal sehat, tanpa adanya cahaya ilahi, penerangan ilahi, kita takutkan adalah dia akan menjadi agnostik, ya. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya dengan keilahian, ya, tidak percaya dengan hal-hal gaib. Tentu kita harus percaya bahwasanya klinik atau dewa kalau mereka mungkin orang-orang Yunani kuno ada namanya klinik ya, seperti dewa dewi dan sebagainya. Namun kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, kita juga sebenarnya percaya yang gaib. Yang gaib itu ada, yaitu Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan lain sebagainya, termasuk jin dan lain sebagainya. Kita percaya di situ mereka ada, ya. Entitas itu ada. Nah, entitas itulah juga yang akan mempengaruhi kehidupan kita juga. Nah, nanti di poin ketiga ini, penerangan ilahi ini akan jadi juga bahan kajian filsafat kita pada part atau bagian filsafat Islam. Nah, sedikit ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.